Fitri dengan NIM 64252093 dengan kelas 642D07. Perkenalkan, nama saya Dwi Resya Fitri. Saya seorang mahasiswa yang sedang belajar untuk terus berkembang, terutama dalam memahami diri sendiri, mengolah emosi, dan juga memahami orang lain di sekitar saya. Saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya yang cukup berkesan. Saya pernah berada di situasi di mana saya merasa tidak dihargai dan tidak dipahami. Hal itu terjadi saat diskusi kelompok. Pada saat itu, saya mencoba menyampaikan pendapat dan ide yang menurut saya bisa membantu kelompok. Namun teman-teman saya tidak mendengarkan, bahkan ada yang langsung memotong pembicaraan saya. Saya merasa seperti pendapat saya tidak dianggap penting. Pengalaman tersebut membuat saya merasa kecewa dan sedikit sedih. Saya jadi berpikir bahwa mungkin apa yang saya sampaikan tidak cukup baik. Akibatnya, saya menjadi lebih pendiam dan ragu untuk berbicara lagi untuk kesepakatan berikutnya. Namun, saya juga pernah merasakan hal yang sebaliknya, yaitu ketika saya merasa didukung dan dihargai dalam kesempatan lain. Saya menyampaikan pendapat, lalu teman-teman saya mendengarkan dengan baik dan memberikan respons positif. Bahkan mengapresiasi ide yang saya sampaikan. Saat itu juga saya merasa senang, dihargai, dan lebih percaya diri. Dari dua pengalaman tersebut, saya bisa melihat dampaknya secara jelas terhadap motivasi dan perilaku saya. Ketika saya merasa tidak dihargai, motivasi saya menurun. Saya jadi kurang percaya diri, lebih pasif, cenderung lebih memilih diam, dan saya juga jadi kurang bersemangat untuk beraktivasi dalam kegiatan. Sebaliknya, ketika saya bisa dihargai dan didukung, motivasi saya meningkat. Saya lebih percaya diri dan lebih berani berbicara dan lebih aktif dalam diskusi. Saya juga merasa lebih semangat untuk belajar dan berkontribusi. Pengalaman ini berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang motivasi, kebutuhan manusia, dan empati. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai dan didengar dan dipahami. Ketika kebutuhan tersebut terpenuhi, maka seseorang akan merasa nyaman dan termotivasi untuk melakukan hal baik. Selain itu, empati juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan empati, kita bisa memahami bagaimana perasaan orang lain terhadap kita. Kita juga bisa lebih menghargai pendapat orang lain, tidak memotong pembicaraan orang lain, dan juga memberikan respon yang sangat baik. Hal-hal sederhana seperti mendengarkan ternyata memiliki dampak yang lebih besar bagi orang lain. Sebagai penutup, saya memiliki komitmen untuk kedepannya. Saya ingin menjadi pribadi yang lebih menghargai orang lain, mampu mendengarkan dengan baik, dan tidak mengabaikan pendapat orang lain. Saya juga ingin meningkatkan rasa empati agar lebih memahami perasaan orang lain. Selain itu, saya juga berkomitmen untuk percaya diri dan berani menyampaikan pendapat. Walaupun mungkin pernah merasa tidak dihargai, saya ingin terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih.